Happy Sunday semuanya. Welcome again to C3 Freedom Online Experience. Saya Lori, saya adalah mama daripada leaders Freedom Generation dan ini adalah salah satunya. Saya Glady dan hari ini kita akan dilayani oleh adik-adik dari Freedom Generation. Dan yang akan menemani adalah kakak di sebelah saya. Kenapa kak? Kenapa mau temenin anak-anak untuk melayani di ibadah raya ini? Karena saya percaya bahwa setiap anak-anak, setiap next generation kita harus equip mereka, kita harus empower mereka untuk mereka boleh melayani Tuhan. Karena gereja ini kan bukan cuma milik kita yang udah dewasa kan. Oke. Tapi gereja ini adalah milik mereka juga, betul ya? So, sama-sama kita bangun mereka untuk mencintai Tuhan, untuk melayani Tuhan. So, we're gonna begin our service dan daripada Glady nakut-nakutin tikus di rumah, kalau dia nyanyi, jadi dia akan jadi penari latar. So, enjoy the service. Hai semua, happy Sunday. Namaku Dana, Josh pada keyboard, Jeff pada drum, Niall pada singer, dan mamanya Josh and Jeff, Kak Lori pada singer. Aku mau baca satu ayat di Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Come on everybody, let's worship.
altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Hallelujah, more amazing God. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya
ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan
Selamat datang C3 Freedom. Hari ini saya akan bicara soal purpose. Katakan sama-sama, purpose. Yuk kita berdoa yuk sebelum kita mulai. Tuhan, aku berdoa biar pada pagi hari ini selama kami mendengar firman-Mu, kami tidak terganggu, kami boleh menangkap sesuatu, kami boleh belajar, dan kami boleh memiliki hidup in the purpose of God. Amin. Saudara, 2 minggu lalu Bapak Pendeta Michael Tenggala sudah bicara banyak tentang purpose. Lalu Bapak Sujono Halim, wow, bicara banyak tentang purpose. Nah, hari ini saya akan bicara the purpose of God. Saya percaya satu hal ini, kalau kita mengerti tujuan hidup kita, itu amazing. Mark Twain bilang begini, ada 2 hari yang penting dalam hidup kita. Hari yang pertama adalah hari kita dilahirkan. Hari yang kedua adalah hari we found. Artinya hari di mana kita menemukan tujuan hidup kita tadi. Tapi saya mau bilang, itu kata Mark Twain. Saya pelajari, kita mengerti tujuan hidup kita itu nggak gampang. Dan seringkali, kalaupun kita tahu tujuan hidup kita, banyak juga yang meleset. Seriously, banyak yang meleset. Saya belajar, ada hal yang lebih penting dari mengerti tujuan hidup kita. Kita mesti mengerti the purpose of God. Karena waktu kita mengerti the purpose of God, apa yang menjadi kekurangan kita akan tersaring, akan terbawa dengan sendirinya. Nah, tahukah saudara, dari sejak awal Tuhan ciptakan dunia ini, Dia bukan ciptakan dunia ini bukan buat malaikat, bukan buat binatang. Dia ciptakan dunia ini untuk siapa? Untuk manusia. Dia ciptakan hari pertama, hari kedua. Saudara bikin ngapain? Dia bikin bulan, dia bikin bintang, tumbuh-tumbuhan, hewan, makanan. Dia perintahkan berbuahlah, berkembang biaklah. Buat apa? Buat kita. Sampai dia bilang ini, mari kita jadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Karena Tuhan punya purpose. Tuhan lakukan itu bukan iseng, bukan coba-coba. Dia punya tujuan yang jelas. Karena dia mau bergaul dengan manusia. Waktu di Taman Eden, Tuhan itu sibuk bukan sibuk ngurusin pohon jeruk, pohon duren, pohon-pohonan. Bukan. Cuma ngomong terjadi buat Tuhan. Tuhan gak sibuk ngurusin, ayamnya udah gede. Enggak. Tuhan sibuk bicara dengan Adam. Bicara dengan Adam, dia bangun dari Adam dibikin tidur, lalu dia bangkitkan Hawa. Ngobrol dengan mereka. Dia bicara hatinya dia. Dia pengen Adam kenal dengan dia. Waktu Adam itu dalam dosa, tahu nggak saudara? Ada orang yang iri sama Tuhan waktu Tuhan di Taman Eden dengan manusia. Siapa dia? Orang yang pernah dekat. Si malaikat yang pernah dekat sama Tuhan, yaitu Lucifer. Dia nggak demen. Harusnya tuh gua tuh di situ. Tapi ternyata Tuhan pilihnya manusia. Dia nggak suka. Udah, daripada dia nggak dapat, saya pisahin. Kan gitu kan, kalau kita mau nyerang orang, apa yang disukai orang itu kita hajar. Artinya ada bikin orang itu sedih. Iblis tahu dia nggak bisa mengalahkan Tuhan, tapi dia bisa memisahkan Tuhan dari manusia. Kenapa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa. Tapi itulah awalnya di mana Tuhan menjadi Tuhan. Ini yang terjadi, saudara. Waktu manusia jatuh dalam dosa, kita kan udah tahu. Tuhan itu purpose-nya gak berubah. Dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan sampai hari ini, tujuan Tuhan itu bersekutu dengan kita. Menjadi satu dengan manusia. Membangun hubungan dengan manusia. Nah, waktu di Kejadian, ada satu kisah. Ada seorang namanya Henok. Henok ini keturunan saya lupa, 5 atau 6 dari Adam. Dan Henok ini, waktu dia berumur 65 tahun dikatakan, dia berjalan dengan Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Nah, saudara bayangkan. Dari semua keturunan Adam, terus. Ada Henok. Waktu sampai di Henok, Alkitab bilang, Henok ini bergaul dengan Tuhan. Artinya Tuhan ketemu temennya. Cocok banget nih. Wah, sohib nih. Saya percaya itu Tuhan gak sibuk lagi di surga. Dia sibuk cuma sama Henok. Sampai akhirnya Alkitab bilang begini. Henok sudah tidak ditemukan lagi. Gone, my friend. Kemana? Henok diangkat oleh Tuhan. Kenapa Henok diangkat sama Tuhan? Kenapa yang lain enggak? Karena Tuhan menemukan Henok adalah orang yang bergaul dengan dia. Guys, Tuhan nggak perlu Brompton. Tuhan nggak perlu
apartemen yang bagus. Tuhan nggak perlu mobil yang mewah. Tuhan nggak perlu 1/10, 20. Itu yang perlu gereja. Tuhan nggak perlu uang loh. Tuhan perlu hubungan dengan Dia. Amin. Tuhan nggak perlu yang lain-lain. Dia mau hati kita. Nah, apa yang terjadi saudara? Begitu Henokh udah diangkat, manusia makin jahat, makin jahat, makin jahat. Lalu terjadilah air bah. Tuhan sengaja gimana? Udah nih manusia nggak bisa nih. Dia menyesal. Tapi setelah itu marah. Dia balik lagi, baik lagi. Apa yang terjadi? Dari situ baru mulai berkembang. Tuhan temukan Abraham. Wow, waktu Tuhan ketemu Abraham, itu ketemu lagi ada orang yang percaya sama dia. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, kamu keluar dari Ur. Terus Abraham bilang, Tuhan, kemana? Udah ikut aja, nanti gua tunjukin sama kamu. Abraham udah gak punya purpose. Purpose Abraham adalah pergi seperti apa yang Tuhan mau. Lalu Tuhan yang mulai kasih purpose kepada Abraham. Jadi yang pertama, itu bersatu dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Baru Tuhan beritahu Abraham, purpose-nya. Abraham, aku akan menjadikan kamu menjadi bapa segala bangsa. Keturunanmu akan sangat banyak. Lalu ditambahin lagi nih, kamu akan diberkati. Diberkatilah orang memberkati engkau. Terkutuklah orang yang mengutuki engkau. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu semua keluar bukan dari kekuatan Abraham. Bukan dari inisiatif Abraham. Itu semua keluar karena Tuhan punya hubungan dengan Abraham. Guys, punya hubungan dengan Tuhan. Formulanya belum berubah. Tuhan mau kita punya hubungan dengan Dia. Kenapa yang terjadi? Abraham bikin kesalahan nggak? Banyak banget bro. Istrinya dibilang adiknya. Abraham. Yang kedua, apa yang terjadi? Sarah memberikan Hagar buat Abraham. Diambil juga sama Abraham. Wah, rezeki nih. Merry Christmas. Diambil Hagar. Lahirlah Ismail. Dan seterusnya. Ada banyak kesalahan yang Abraham bikin. Tapi Abraham terus bangkit. Dia terus percaya sama Tuhan. Setiap percaya tadi, buat Tuhan itulah kebenaran. Setelah Abraham guys, ada Ishak anaknya Abraham. Sama juga. Lalu habis Ishak ada Yakub. Ada Esau dan Yakub. Habis Esau dan Yakub ada 12 suku Israel. Ada Yusuf dan seterusnya. Sampai kepada Musa. Sampai pada Musa terus. Kita belajar kan bilangan, ulangan, imamat, semuanya. Lalu ada kitab Yosua, ada kitab Rut, terus sampai kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tarik benang merah dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan gak pernah berubah saudara. Tuhan mau kita punya relationship dengan Dia. Tuhan mau punya hubungan dengan manusia. Dan itu tidak akan berubah. Sampai hari ini kita gereja itu dibilang mempelainya. Artinya apa? Kita ini adalah istrinya Tuhan. Tuhanlah suami kita. Bahkan hubungan suami istri di bumi ini, saudara suami istri begitu mati udah gak suami istri lagi. Yang selama-lamanya itu bersama dengan Tuhan Yesus, saudara. Nah, tahukah saudara, berangkat dari tadi, semua ayat-ayat itu mengarah ke sana. Ada ayat contohnya seperti ini. Di Mazmur 1 dibilang begini, berbahagialah orang yang berduduk selalu merenungkan firman Tuhan siang dan mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah gugur daunnya dan selalu menghasilkan buah setiap musim. Artinya saudara itu seperti pohon yang nggak pernah layu, selalu berbuah. Menghasilkan buah, nggak pernah gugur. Selalu berbuah tiap musim. Kalau firman Tuhan itu ada di dalam kita. Kalau kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tuhan pernah bilang ke Yosua, Yosua kuatkan, teguhkanlah hatimu. Tuhan nggak bilang, Yosua cari purpose dong. Bukan, teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Renungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Jangan lupa kamu memperkatakannya. Maka perjalananmu akan berhasil. Tahukah saudara? Yosua itu perang 30-40 kali dan dia menang semuanya. Ada satu kali kalah itu gara-gara ada orang yang gak benar. Si Akan itu di waktu perang di Ai. Tapi yang lainnya dia menang semua. Karena bukan Yosua yang berperang guys. Yang berperang itu Tuhan. Tuhan berperang di depan Yosua. Saudara mau dong selalu sukses, selalu berhasil. Cuma satu,
kita bersekutu. Kita bilang, kalau firman-Mu tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, minta apa saja, maka Tuhan akan berikan kepada kita. Tentu yang kita minta sesuai dengan firman Tuhan. Gak mungkin kita minta yang kedagingan. Semakin kita baca firman, tinggal dalam firman, semakin yang kita mau, kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, sampai terakhir, Tuhan sampai bilang begini, there is therefore now no condemnation. Tuhan nggak ada lagi kondemnasi, nggak ada lagi rasa bersalah. Kamu sudah ditebus. Bagi orang yang terima Yesus, kamu sudah ditebus. Jangan mau bermacam-macam aturan menghukum kita lagi. Tapi yang Tuhan mau tetap nggak berubah guys. Bersekutu dengan Dia. Yang Tuhan mau nggak berubah. Seperti Tuhan Yesus, Dia bersekutu dengan Bapaknya. Dia ambil waktu berdoa, merenungkan firman Tuhan. Sampai hari ini pun, mau saudara belajar kasih karunia, saudara mau belajar grace and mercy, tapi ini nggak pernah akan pergi. Tuhan, kita harus mengusahakan diri kita. Kita harus ada kemauan, harus usaha untuk memberi waktu kita kepada Tuhan. Ingat, itu kehendak bebas. Waktumu, waktumu. Tapi begitu Tuhan, aku mau kasih waktuku untuk merenungkan firman-Mu. Hari ini sibuk Tuhan, tapi aku mau berdoa. Aku mau merenungkan firman, aku mau belajar firman, aku mau mendengar dari Engkau Tuhan. Waktu kita bilang begitu, itulah persekutuan dengan Tuhan. Saudara, persekutuan itu yang buat Tuhan sakral banget. Sampai Tuhan bilang begini, kuduskanlah aku. Kuduslah, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kudus, holy, itu artinya set apart. Kita mesti set apart waktu kita. Itulah kudus. Kita mesti pisahkan buat Tuhan. Itulah memisahkan yang buat Tuhan tadi. Itulah kekudusan tadi. Nah saudara, kalau kita ngerti purpose Tuhan ini, kita hidupin purpose Tuhan dengan kita, apa yang terjadi? Maka purpose kita selama kita tinggal di dunia ini akan terjadi. Nah saya akan beritahu rahasia bagaimana saudara menemukan purpose saudara. Sangat gampang. Segampang menghidup udara. Nah, purpose seperti itu sangat gampang. Yang pertama, saudara harus bangun persekutuan dengan Tuhan. Tinggal dalam firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Nah, kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan, kita berdoa. Ini yang terjadi. Kita seperti carang. Yesus adalah pokok anggur. Kita adalah apa? Carang-carangnya. Tinggallah di dalam Dia, maka kita akan berbuah. Ada lagunya kan? Yesus pokok dan kitalah carangnya. Kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan berbuah. Saudara, kita temukan purpose kita, tujuan hidup kita pun, tapi kita nggak tinggal dalam Tuhan, kita nggak ada persekutuan dengan Tuhan, nggak ada artinya, sia-sia semuanya. Tapi kalau kita nggak tahu, aduh Tuhan, purpose gua apa? Saya nggak tahu. Tapi kita terus bersekutu dengan Tuhan. Tuhan yang akan seperti Abraham tadi. Tuhan akan menaruh purpose-nya. Aku akan menjadikan kamu bapa segala bangsa. Aku akan menjadikan kamu gembala. Aku akan menjadikan kamu pengusaha. Aku akan menjadikan kamu. Tuhan akan taruh purpose-nya dalam hidup kita. Makanya nggak usah dipikirin bos. Yang penting set apart. Kuduskan. Ambil waktu dengan Tuhan, baca firman Tuhan, urut dan berdoa, minta tuntunan Tuhan. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana caranya. Nah, ada satu cerita, saya akan tutup dan saya akan dari cerita ini kita akan belajar tentang bagaimana mendapatkan purpose tadi. Saya akan bacakan 2 ayat. Ayat yang pertama dari Hakim-Hakim 13 ayat 25 dan ayat yang kedua dari Hakim-Hakim 16 ayat 31. Nah, saya akan bacakan. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahanedan yang terletak di antara Zora, katakan sama-sama saya, Zora dan Esitaol. Katakan Esitaol. Zora, Esitaol. Sekali lagi Zora, Esitaol. Yang kedua, Hakim-Hakim 16 ayat 31. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana. Lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol. Di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel
20 tahun lamanya. Ini cerita tentang Simpson. Simpson waktu dia baru mau lahir, yang datang untuk beritahu papa mamahnya bahwa mamahnya kan mandul. Untuk beritahu papa mamahnya bahwa akan melahirkan seorang nazir Allah bernama Simpson, itu Tuhan Yesus sendiri. Dalam Alkitab, dalam Hakim 13 dikatakan malaikat Tuhan, Tuhan huruf besar. Itulah Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Yesus sendiri datang ke Manoah dan istrinya bilang, kamu akan melahirkan nazir Allah. Wow, ini anak luar biasa ini. Dari kecil, dari kandungannya diurapi Tuhan. Simpson nggak boleh memegang bangkai, memegang barang makhluk hidup yang mati. Dia tidak boleh minum anggur, memabukkan nggak boleh. Sampai yang ketiga, dia nggak boleh dicukur rambutnya. Itu nazar daripada Allah. Selama itu Tuhan akan menyertai dia. Kenapa yang terjadi? Waktu itu semua dilakukan oleh Simpson. Simpson diurapi dengan sangat kuat. Mungkin kalau Anda pernah nonton film yang kuat, Hercules atau sebagai Superman kan dengan film ya. Maksudnya Superman bisa terbang, Simpson nggak bisa terbang. Tapi Simpson is very strong bro. Dia strong banget. Nah, dikatakan begini, Simpson tuh punya kekuatan yang besar. Dari kecil udah diurapi Tuhan. Tapi Simpson dia bermain-main dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidupnya. Jadi orang yang punya purpose, orang yang tahu apa jadi bakatnya, purpose-nya. Tapi kalau dia nggak sungguh-sungguh, nggak akan jadi apa-apa guys. Simpson 20 tahun, tahu gini, dibilang gini, Simpson jalan-jalan, dia ketemu ada cewek Filistin. Padahal orang Israel nggak boleh kawin campur, kawin dengan orang mixed marriage, dengan orang Filistin. Tapi Simpson, wah itu cakep banget. Simpson bilang, mama, papa, aku mau dia jadi istriku. Lalu papa mama juga, aduh ya udah dah ambil dah buat istri anak gua. Anak gua nggak kawin-kawin, kan begitu. Diambillah anak si perempuan ini. Simpson tuh cuma dia nggak berdoa, dia nggak mempersembahkan korban pada Tuhan. Simpson bermain-main. Dia di pesta pernikahannya, dia bikin dia mabuk-mabukan, dia bikin teka-teki. Singkat cerita, teka-tekinya itu berhadiah. Dan istrinya Simpson ini, teman-temannya bilang, kasih tahu dong, tanya Simpson dong, apa arti dari teka-teki itu. Nah, istrinya ini merengek-rengek pada Simpson. Simpson, kasih tahu dong, kamu cinta nggak sih? Sampai berhari-hari, sampai 7 hari itu merengek-rengek. Akhirnya, bayangin guys, kalau cewek udah merengek-rengek, hancur. Simpson yang kuat sekalipun, dia apa? Ya udah. Gue kasih tahu dah arti teka-tekinya. Simpson bermain-main, hidupnya nggak ada tujuan. Dia punya kekuatan, dia punya berkat, dia diurapi Tuhan, tapi hidupnya buat main-main. Ignored. Apa yang terjadi setelah itu? Nggak belajar dari kesalahannya, bos. Simpson, memang ada ayat dia bilang Tuhan membuat Simpson mencari gara-gara dengan orang Filistin. Tapi untuk hidup pribadinya, Simpson bermain-main dengan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Yang berikutnya, banyak hal terjadi, Simpson bunuh banyak orang Filistin dan sebagainya. Sampai satu hari, Simpson pergi ke rumah pelacur, dikatakan, waktu pagi-pagi seluruh bangsa menyerang dia, dia angkat bos, itu gerbang kota, dia angkat bos, selamat datang di lembah Sorek. Dia angkat tuh, wah Simpson bisa membunuh orang begitu dengan luar biasa. Tapi dia nggak punya purpose dalam hidupnya. Yang berikutnya, hal yang terakhir yang paling menyedihkan, Simpson fall in love again dengan seorang yang sangat cantik bernama Delilah. Sekali lagi, orang Filistin dari lembah Sorek. Apa yang terjadi? Waktu dia jatuh cinta dengan wanita ini, raja-raja orang Filistin datang mendekati Delilah. Delilah. Udah nih, tanya Simpson, apa menjadi rahasia kekuatannya? Lalu Delilah mulai merengek-rengek. Simpson, do you love me? Simpson bilang, yes, I love you, Delilah. You lie to me. No, I love you so much. No, you must be lying to me. Kalau lu cinta sama gua, apa menjadi rahasiamu? Rahasiamu, rahasiaku. Kelemahanmu, kelemahanku. Kekuatanku. Alah, bohong semua. Romantik. Apa yang terjadi, saudara? Simpson bilang, Delilah, kamu tahu nggak? Kalau rambutku ini diikat, dikepang 7-7 dengan tali yang masih baru, yang kering, lalu dipatok, gua bakal lemes.
Bilang, waktu Simpson lagi tidur, dikepang rambutnya, diikat pakai tali yang masih kering, dipatok. Lalu Delila bilang, Simpson bangun, orang Filistin datang. Begitu Simpson, hah? Semua itunya patah semua. Orang Filistin dia kejar, orang Filistin kalah. Waduh, Delila, kamu bohong Simpson. I love you so much Simpson. Why you lie to me? Kenapa kamu bohong sama aku? Ayo dong, sharing kelemahan kamu apa? Kamu kok kuat sekali? Simpson bukan menuntun Delila kepada Tuhan. Dia malah kasih tahu hal yang dia malah bermain-main lagi. Sampai yang ketiga kali, saudara. Simpson bilang, aku ini seorang nazir Allah. Sepanjang hidupku aku gak pernah dipotong rambutnya. Aku gak pernah ke salon. Aku gak pernah cukur. Aku mungkin krimbat tapi gak pernah cukuran. Kata Delila, oke. Dikasih wine. Barossa Valley. Red wine. Apa yang terjadi? Simpson terkapar. The giant is sleeping. Lalu Delila mulai gunting rambut Simpson. Ya, gunting. Dia pakai razor. Wah, semua digunting. Dilihat di kaca, cakep juga nih. Waktu itu Delila bilang, Simpson, orang Filistin datang lagi. Man, Simpson pikir seperti sudah-sudah Tuhan menyertai dia. My friend, Alkitab mengatakan Tuhan meninggalkan Simpson. Apa artinya kekuatan? Apa artinya karunia? Kalau Tuhan sudah meninggalkan. Simpson punya urapan. Simpson punya orang tua yang rohani. Tapi Simpson tidak pernah bangun hubungan dengan Tuhan. Simpson punya kekuatan. Tapi dia nggak pernah pergi ke youth. Dia nggak pergi ke new next gen. Dia nggak pernah spend time dengan Kak Michael, Kak Lori, Kak Rangga. Simpson nggak pernah dimuridkan oleh Kak Gledy. Dia nggak pernah dimuridkan Bible study sama Kak Ida. Simpson nggak pernah, guys. Sedih banget. Gue ngomong aja mau sedih banget. Simpson kalah, guys. Nasir Tuhan. Lahirnya pun didatangin langsung oleh Tuhan Yesus. Singkat hidupnya, dia jadi bahan ketawaan. Dia jadi stand up comedian. Di Hall of Fame-nya The Philistine. Sampai satu kali. Waktu mereka sedang berkumpul, Alkitab bilang Simpson berdoa sekali lagi. Sekali lagi Simpson berdoa, Tuhan beri aku kekuatan Tuhan. Biar aku membalaskan orang-orang Filistin ini. Apa yang terjadi? Tuhan mendengar doa Simpson. Rambut-rambutnya mulai tumbuh. Dan Simpson Tuhan beri kekuatan. Pada hari itu Simpson membunuh lebih banyak di akhir hidupnya dari seluruh orang yang dibunuh semasa hidupnya. Guys, Simpson dia start di Zora dan Esitaol. Dia berakhir di Zora dan Esitaol. Orang yang punya purpose dengan Tuhan, they will start somewhere, they will end up somewhere. Abraham, dia start dari Ur. Dia end up di Mamre. Dalam antara Ur dan Mamre ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dengan Abraham. Kita lihat Yusuf, dia start di mana? Di rumah Yakub bapaknya. Dia end up di Potifar, dia end up di penjara sampai dia menjadi raja Mesir. Ada purpose, ada perjalanan. Henoch, dia start tapi dia end up diangkat oleh Tuhan. Musa, dia start di Mesir, dari Lewi, dia orang Lewi, tapi dia berakhir di gunung sebelum masuk ke tanah perjanjian. Walaupun memang dia nggak masuk, tapi dia dikuburkan oleh Tuhan sendiri. Yesus, dia start di desa di Bethlehem, di Palungan, tapi dia end up di sebelah kanan Allah Bapa. Simpson, I'm so sorry guys, dia start di Zora Esitaol. Dia end up di Zora Esitaol. Seandainya Simpson mengerti apa arti kata Zora dan arti kata Esitaol, dia akan mengerti purpose Tuhan dalam hidup dia. Tahukah saudara, arti kata Zora artinya gini, the place of WhatsApp. Bukan WhatsApp, WASP. W-A-S-P-S. W-A-S-P-S. WASP. Artinya tempat
tawon menyengat. Itu Zorah. Kemudian yang kedua, esitaol. Esitaol itu artinya entreaty. I will entreat it. Memohon dengan sangat. Kalau bagi saudara yang belum punya purpose sama Tuhan, ada dua hal yang kita perlu lakukan. Kita perlu datang pada Tuhan seperti tawon yang menyengat. Dan kedua, entreated, memohon dengan sangat. Satu orang, wanita namanya Hana. Wanita ini punya suami namanya Elkana. Bertahun-tahun gak bisa punya anak, dia mandul. Lalu Elkana kawin lagi, istri yang kedua namanya Penina. Penina punya anak, Elkana gak punya anak. Wah, sakit hati bro, sakit hati banget. Udah istri pertama gak punya anak lagi. Walaupun Elkana sayang sama Hana, Hana berdoa, dia sengat Tuhan saudara. Dia, Tuhan beri aku anak. Dia melakukan Zorah, tempat tawon menyengat. Dan dia mulai memohon dengan sangat, she entreated. Dia memohon dengan sangat, Tuhan beri aku anak. Aku berjanji kalau Tuhan kasih aku anak, aku kembalikan kepada Tuhan. That is my purpose. Purpose orang wanita memiliki anak. Dia bilang, Tuhan beri aku anak. Hidupku nggak genap kalau nggak punya anak. Apa yang terjadi saudara? Tuhan mendengar. Walaupun dibilang, ini kamu mabok ya kata Imam Eli. Wah kamu berdoa apa-apaan sih? Enggak. Hana terus berdoa. Hana terus berdoa. Apa yang terjadi saudara? Hana Tuhan berikan Samuel. Dia bilang begini, aku dapat dari Tuhan, aku kembalikan dari Tuhan. Apakah purpose saudara dapat dari Tuhan? Apakah saudara kembalikan kepada Tuhan? Apa yang terjadi selanjutnya? Kita tahu berikutnya. Hana dibagi Tuhan. Ada satu orang lagi laki-laki. Dia hidupnya kesakitan. Waktu mamanya lahir memberi nama dia Yabes. Karena dia lahirnya dari kesakitan. Tapi Yabes tahu dia harus menyengat. Dia harus memohon dengan sangat. Dia harus melakukan Zorah dan esitaol. Tuhan berkati aku. Perlebar daerahku. Berkati aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Alkitab mengatakan Tuhan mendengar doa Yabes. Dan Tuhan memperbesar, memperluas daerah kekuasaan Yabes. Tuhan tidak membiarkan kesakitan ada dalam hidup Yabes. Tuhan memberkati Yabes. Dan Alkitab bilang ini, Yabes lebih dimuliakan dari semua saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia memohon sama Tuhan. Alkitab mengatakan lagi ini, orang yang meminta akan mendapat. Orang yang mencari akan menemukan. Orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara yang pengen tahu Tuhan, apa purpose-mu buat hidupku? Don't worry about that guys. Cari Tuhan. Purpose Tuhan adalah bersekutu dengan kita. Bersekutu dengan Tuhan. Baca firman-Nya. Biar firman tinggal dalam kita. Kita tinggal dalam firman. Lalu yang kedua. Kita mulai menyerang surga. Kita minta Tuhan. Zorah dan esitaol. Seperti tawon yang menyengat. Memohon dengan sangat, esitaol. Dan Tuhan akan memberikan purpose untuk hidup saudara. Saya tahu memang jalannya gak gampang. Kalau saudara ingin tahu apa menjadi purpose hidup saudara, minggu depan kita akan ada talk show. Saudara bisa hubungi, nomor telepon ada di bawah ini. Saudara bisa counseling, saudara bisa ngobrol dengan ada Pak Michael, Pak Sujono. Mereka orang-orang dipakai Tuhan dalam purpose. Mereka orang-orang dipakai Tuhan dalam hidup ini. Tapi yang penting adalah bergaul dengan Tuhan. Doa saya, saudara punya hubungan dengan Tuhan. Tidak terlepas, saudara tidak lepas sedikit pun dengan persekutuan dengan Tuhan. Satu kata yang bagus, saya akan tutup dengan satu kata ini. Satu kata ini artinya kafah. Orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang bersatu dengan Tuhan itu seperti kafah. Seperti benang yang udah buntet, buntet itu udah nggak bisa dipisahkan lagi. Kalau mau memisahkan cuma harus potong. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Kafah dengan Tuhan, begitu dekat sama Tuhan. Alkitab bilang ini, orang yang kafah dengan Tuhan, mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka akan terbang bagi Raja Wali. Orang yang bersekutu dengan Tuhan, mereka akan berjalan dan gak akan lelah. Saudara memiliki purpose, memiliki hubungan dengan Tuhan, saudara berjalan gak akan pernah lelah. C3 Freedom, di akhir kebaktian ini izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, aku berdoa untuk teman-temanku yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, biar kami semua
boleh punya hubungan dengan Engkau. Kami boleh kafah, kami boleh dekat dengan Tuhan, kami boleh bersatu dengan Tuhan. Karena itu menjadi tujuan-Mu. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati. Panggil
Thank you Pastor Eto buat sermonnya. Saya percaya bahwa kita pasti semua diberkati olehnya. Terima kasih juga untuk semua yang udah join service kita hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube kami dan follow Instagram kami di C3 Freedom. Happy Sunday. See you next week. God bless you.